Salam traders, balik lagi bersama gue Hera di channel ESG. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang teori konspirasi cryptocurrency yang sedang terjadi belakangan ini. Apa aja sih konspirasi-konspirasi yang sedang terjadi tersebut? Kita langsung aja mulai masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah mengungkap siapakah orang di balik Bitcoin. Dalam dunia cryptocurrency, siapa sih yang tidak mengenal Bitcoin? Bitcoin belakangan ini memang menjadi pusat perhatian banyak orang karena kenaikan harganya yang patut diacungi jempol. Tentu saja kita bertanya-tanya, siapakah orang di balik Bitcoin tersebut? Nah, cryptocurrency atau mata uang kripto belakangan ini sedang banyak diminati, khususnya bagi mereka yang tertarik untuk berinvestasi di dunia digital. Saat ini tercatat ada beberapa jenis mata uang kripto yang banyak digunakan, antara lain Bitcoin, Ethereum, dan masih ada lebih dari 1000 mata uang kripto yang sekarang beredar di seluruh dunia. Namun di antara sekian banyak jenis mata uang kripto, ada satu yang sejak awal kemunculannya mencuri perhatian banyak orang. Dan koin ini menjadi semakin populer belakangan ini. Koin apakah itu? Tidak lain tidak bukan adalah Bitcoin. Bitcoin menjadi aset mata uang kripto yang paling banyak diminati karena pertumbuhan nilainya yang pesat, terutama dalam beberapa waktu tahun belakangan ini. Bahkan, Bitcoin berhasil memecahkan rekor sebagai pertumbuhan nilai mata uang kripto tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikannya tembus sampai 400% loh. Tepuk tangan dulu dong. Di balik perkembangan pesatnya tersebut, rupanya masih ada misteri yang belum terkuak sampai saat ini. Misteri apakah itu? Coba kalian jawab sendiri ya. Bye. Nggak gitu ya, nggak gitu. Misteri itu adalah sosok pembuatnya yang sejak awal sangat misterius. Digandang-gandang sih, sosok itu bernama Satoshi Nakamoto. Nama dengan profil yang sebenarnya masih dipertanyakan sampai saat ini. Walau nama tersebut identik dengan nama Jepang, akan tetapi tidak ada informasi yang pasti apakah Nakamoto adalah nama orang pribadi atau sekelompok tim yang menciptakan Bitcoin. Membahas tentang sosok Satoshi Nakamoto ini, kalian tentu akan dihadapkan dengan beberapa berita atau informasi atau apa yang ramai diperbincangkan. Nah, di sini gue sudah merekap beberapa informasi tentang sosok Satoshi Nakamoto ini ya. Lebih tepatnya sih tentang konspirasi-konspirasi yang sedang terjadi yang berhubungan dengan cryptocurrency. Untuk poin yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan mengenai kemunculan sosok Satoshi Nakamoto yang digandang-gandang palsu. Menurut salah satu berita atau menurut salah satu informasi, adanya pria yang saat ini sudah berusia sekitar 70 tahunan sempat membuat kehebohan pada tahun 2014 lalu karena pria tersebut diduga sebagai sosok di balik terciptanya Bitcoin. Benarkah sosok itu adalah dia? Saya juga nggak tahu. Namun meskipun kemunculan sosok itu sampai sekarang belum ada kepastian benarkah sosok itu benar-benar adalah pencipta Bitcoin.
karena tidak tahan mendapatkan desakan dari wartawan yang terus mengikutinya untuk mengungkapkan pencipta Bitcoin yang sebenarnya. Dorian Nakamoto, orang yang diduga-duga sebagai Satoshi Nakamoto itu, akhirnya membuat pernyataan kalau dirinya sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan Bitcoin. Sehari setelah pengakuannya, sosok misterius Satoshi Nakamoto yang sebenarnya muncul di forum online dan membuat pernyataan singkat. Pernyataan itu berisi, "Saya bukan Dorian Nakamoto, pria yang saat ini diberitakan." Begitulah ungkapan yang dia sampaikan. Jadi, Dorian Nakamoto ini mengaku bahwa dirinya bukan Satoshi Nakamoto. Mungkin saja saat itu netizen hanya mengira mereka itu adalah orang yang sama. Karena mungkin gak sih karena namanya aja yang sama? Kalau menurut saya sih begitu. Jadi sama-sama Nakamoto gitu, tapi kan kesamaan nama belum tentu sama orang. Yang jelas sampai saat ini sosok Satoshi Nakamoto ini belum diketahui. Namun meskipun belum diketahui, ada beberapa tokoh teknologi dunia diduga sebagai sosok Satoshi Nakamoto yang asli. Siapakah tokoh tersebut? Lanjut ke pembahasannya. Setelah berbagai peristiwa terjadi, berbagai tokoh teknologi dunia banyak disebut sebagai sosok asli dari Satoshi Nakamoto. Beberapa di antaranya adalah yang menyatakan klaim sepihak sebagai sosok di balik Bitcoin. Salah satunya adalah Craig Stephen Wright, seorang ilmuwan komputer asal Australia yang masih bersikeras sebagai salah satu orang dalam tim yang membuat Bitcoin. Tidak bisa memberikan bukti soal pengakuannya, pendukung Bitcoin dan pakar industri mata uang kripto mengabaikan Wright yang belakangan ini bahkan aktif menempuh berbagai jalur hukum untuk membuktikan pengakuannya. Kemudian ada Nick Szabo, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat juga ikut disebut sebagai sosok orang di balik Bitcoin. Tapi dirinya dengan tegas membantah bahwa dirinya bukanlah Satoshi Nakamoto melalui cuitan di Twitternya. Kemudian ada nama Elon Musk yang juga ikut terseret dicurigai sebagai sosok Satoshi Nakamoto. Namun dengan tegas lagi-lagi dibantah oleh bos Tesla dan SpaceX ini. Selain deretan nama di atas tadi, ada 13 nama lain yang disebut sebagai kandidat potensial sebagai sosok asli Satoshi Nakamoto. Di antaranya adalah ahli matematika asal Jepang Shinichi Mochizuki, pengembang software Gavin Andresen, programmer asal Amerika Jet M. Caleb, dan masih banyak lagi. Nah, kalau menurut kalian siapakah sosok Satoshi Nakamoto yang sebenarnya? Kalian komen di bawah ya. Setelah pembahasan konspirasi yang pertama tadi, kita masuk ke konspirasi yang kedua. Ini 4. 2. Ramai diperbincangkan katanya tahun 2050 Bitcoin jadi mata uang utama dunia dan harganya akan melonjak naik hingga puluhan miliar. Wow. Fantastis. Hebat sih. Gue jadi pengen sama yang punya Bitcoin. Menurut beberapa situs perbandingan keuangan pribadi yang menyatakan sebanyak 54% dari 42 ahli kripto yang disurvei memperkirakan apa yang disebut hiperbitcoinisasi atau saat Bitcoin menyalip keuangan global. Diperkirakan ini akan terjadi pada tahun 2050. Bahkan 29 responden menyatakan jika peristiwa itu bisa terjadi lebih cepat pada tahun 2035. Nah, jika ini terjadi, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mulai menanam saham atau investasi uang kalian di Bitcoin mulai dari sekarang? Semua pilihan ada di kalian ya. Ini semua hanyalah konspirasi ya, yang ramai diperbincangkan namun belum tentu benar kenyataannya gitu kan. Jadi terserah kalian. Oke, lanjut lagi ke konspirasi yang ramai diperbincangkan belakangan ini adalah katanya 5 negara besar terlibat perang Bitcoin.
Benarkah itu dan negara mana saja kah? Kira-kira ya, kalau menurut kalian negara mana aja? Indonesia termasuk atau tidak? Oke, berbalik ke masa akhir 2013. Ketika teori konspirasi menarik muncul di forum Bitcoin Talk, ajang berkumpulnya para pegiat Bitcoin di dunia maya. Seseorang yang tidak diketahui persis identitasnya melemparkan gagasan tentang bagaimana pemerintahan di negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan Cina. Digandang-gandang, negara-negara ini memborong Bitcoin secara besar-besaran yang kemungkinan untuk keperluan mereka sendiri. Mengingat betapa kedua negara telah menentang Bitcoin sejak awal, teori ini sepertinya merupakan hal yang tidak mungkin bakal terjadi. Setidaknya, para pejabat pemerintahan yang menjadi insider bisa menghembuskan isu-isu negatif soal Bitcoin kepada masyarakat untuk meraup uang murah. Tapi tidak ada pejabat kedua negara yang melakukannya. Kendati teori ini tidak pernah terbukti, tapi agak masuk akal juga ya. Jadi guys, begitulah konspirasi-konspirasi yang sedang ramai terjadi belakangan ini. Atau mungkin buat kalian juga pasti bingung kan, sebenarnya ini tuh bener gak sih gitu. Pasti kalian bertanya-tanya. Namun namanya konspirasi, kita tuh nggak tahu sebenarnya kebenarannya seperti apa karena belum ada bukti juga. Ini tuh hanya tentang opini-opini orang aja yang terus dipertanyakan oleh orang-orang juga. Jadi pinter-pinter kalian aja dalam memilah informasi ya. Terus nih, kalau kalian bisa menilai sendiri, kira-kira menurut kalian Bitcoin akan benar-benar mengalami kenaikan ataukah sebaliknya? Semua konspirasi ini belum ada kebenarannya secara pastinya ya. So, buat kalian, jadilah smart people dalam memilah informasi. Oke, gue Hera pamit undur diri. Thank you for watching and see you di next video. Bye!